Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Risya Karunia NIM 2018-036 dan teman-teman saya yang bernama Sherilita Ayuning Tias Putri Nugroho NIM 2018-003 dan Udaimatun Nur Hidayatus Saadah NIM 2018-018 akan mempresentasikan tentang pengaruh kesibukan auditor terhadap kualitas audit dengan audit tenur sebagai variabel modernisasi. Di slide ini menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, kasus pelanggaran kode etik profesional akuntan publik, kemudian KAP Big Four yang dianggap sebagai role model, KAP yang hasil auditnya berkualitas tinggi, kemudian IAP terdorong untuk membuat sejumlah aturan berkaitan dengan kualitas audit, kemudian indikator kualitas auditor, salah satunya penggunaan waktu personal kunci, perikatan, kemudian audit tenur sebagai variabel moder dalam meneliti mengukur pengaruh. Saat kondisi itu terjadi, sangat memungkinkan auditor menggunakan pendekatan heuristik untuk memangkas waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan. Tetapi potensi kesalahan sangatlah tinggi, terutama ketika data tahun lalu tidak diaudit. Selain itu, kualitas audit juga dipengaruhi oleh banyaknya klien yang ditangani. Alasan penggunaan audit tenur ialah secara logika berpikir ketika auditor menggunakan pendekatan heuristik, akibat kesibukannya, kualitas audit masih sangat mungkin tidak menurun karena auditor memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap risiko bisnis klien yang dapat setelah bertahun-tahun mengaudit. Oleh karena itu, auditor tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendeteksi indikasi manajemen laba. Secara empiris, penelitian Gould tahun 2017 terkhusus long tenure dengan kualitas audit menggunakan proxy earning benchmark test dan penelitian Myers pada tahun 2003 membuktikan audit tenure mampu secara signifikan meningkatkan kualitas audit. Menurut Jogianto dan Abdillah pada tahun 2016 mengatakan hal ini menjadi syarat statistik agar sebuah variabel layak dijadikan variabel modernisasi. Kemudian ada rumusan masalah. Apakah penggunaan jumlah klien cukup representatif untuk mengkuantitatifkan kesibukan auditor? Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mengukur kualitas audit dalam berbagai penelitian manajemen laba? Kemudian yang ketiga, bagaimana peran auditor terkait laporan keuangan yang mengandung manajemen laba? Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai audit tenur mampu mengurangi efek negatif dari kesibukan auditor terkait dengan kualitas audit. Manfaat dari penelitian ini ialah dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa gambaran terkait kualitas audit sehingga auditor dapat memanfaatkan relasi yang intensif guna meningkatkan kualitas audit. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, teori heuristik. Ialah cara cepat dalam mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan data-data tersedia yang belum teruji validitasnya. Kemudian yang kedua, teori equilibrium, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan upaya yang serius ketika dalam keadaan sibuk untuk meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan. Kemudian ada teori cluster. Teori ini yang berpedoman pada keterkaitan hubungan antara pelaku sosial untuk memupuk kepercayaan di antara pihak. Dalam penelitian ini yaitu auditor dan klien. Kemudian kualitas audit dan suatu kondisi yang menggambarkan di mana seseorang auditor dapat menemukan dan melaporkan kesalahan serta pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherilita. Baik, selanjutnya ada kualitas audit.
yang dimana suatu kondisi yang menggambarkan di mana seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan kesalahan serta pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien. Selanjutnya audit tenur, yang dimana lamanya periode kerjasama yang mengikat antara akuntan publik dan klien secara beruntun tidak terputus waktu. Audit tenur dapat diartikan sebagai jumlah penugasan berulang yang dilakukan auditor kepada audit yang sama. Teori yang berpedoman dan keterkaitan hubungan antara pelaku sosial untuk memupuk kepercayaan di antara pihak. Dalam penelitian ini yaitu auditor dan klien. Selanjutnya ada kesibukan auditor. Jumlah klien dalam portofolio auditor selama 1 tahun. Kesibukan auditor menyebabkan waktu auditor untuk setiap klien tidak maksimal untuk melakukan proses audit. Selanjutnya ada review peneliti terdahulu. Yang pertama Gould DKK 2017, penelitian berjudul Basi Auditors, Partner Client Tenure and Audit Quality. Evidence from Emerging Market, menghasilkan simpulan kesibukan auditor yang diukur dengan banyaknya jumlah klien cenderung menghasilkan kualitas audit yang rendah. Sebaliknya, audit tenure yang relatif panjang dengan pengalamannya memengaruhi kualitas audit menjadi lebih baik. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu status variabel audit tenure pada penelitian ini sebagai variabel moderator, sedang Gould DKK menggunakannya sebagai variabel utama. Dengan mengusung variabel moderasi, diharapkan kesibukan auditor dapat dikendalikan melalui pengalaman, sehingga tetap menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Selanjutnya, Goodwin dan Wu 2015, penelitian berjudul What is the Relationship Between Audit Partners, Business, and Quality, menghasilkan simpulan kesibukan auditor tidak dapat menurunkan tingkat kualitas audit. Bahkan terdapat kecenderungan sebaliknya, yaitu justru mempunyai potensi meningkatkan kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Goodwin dan Wu tidak mempertimbangkan variabel audit tenure baik sebagai variabel moderasi. Dengan mengusung variabel moderasi, diharapkan kesibukan auditor dapat dikendalikan melalui pengalaman, sehingga tetap menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Selanjutnya, Altisa DKK 2014, penelitian berjudul An Empirical Investigation of the Impact of Audit and Auditor Characteristic on Auditor Performance, menghasilkan simpulan terdapat temuan bahwa pengalaman auditor memperkuat efek positif dari kinerja auditor. Perbedaan pada penelitian Altisa tidak menggunakan variabel kesibukan auditor. Namun penelitian tersebut mendorong penelitian ini untuk memasukkan variabel audit tenure yang mewakili pengalaman auditor sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, Permatasari dan Astuti 2019 penelitian berjudul Pengaruh V Audit, Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP terhadap kualitas audit menghasilkan simpulan ketiga variabel bebas tersebut mampu meningkatkan kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian ini terutama pada variabel audit fee dan reputasi KAP, di mana dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol, sedang penelitian Permatasari dan Astuti menjadikannya sebagai variabel utama. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu kesibukan auditor berpengaruh pada kualitas audit. Hipotesis kedua, audit tenure memoderasi hubungan negatif kesibukan auditor terhadap kualitas audit. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh kesibukan auditor terhadap kualitas audit dengan audit tenure sebagai variabel moderasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Uday Matu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel ada dua, dependen sama independen. Dependen atau kualitas audit. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas audit, keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia
nomor 4 tahun 2018 pada lampiran poin 10 dijelaskan makna kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh akuntan publik melalui KAP sesuai kode etik dan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun indikator kualitas audit yang dimaksud yaitu kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, kebijakan imbalan kerja, dan penggunaan waktu personil kunci perikatan. Yang selanjutnya yaitu independen atau kesibukan auditor. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesibukan auditor, salah satu indikator kualitas audit menurut keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia nomor 4 tahun 2018 pada lampiran poin 10 yaitu penggunaan waktu personil kunci perikatan yang merefleksikan kesibukan auditor. Surat Keputusan Kepala Pusat nomor 17 PPPK 2018 memberi wewenang kepada PPPK untuk memeriksa kertas kerja auditor. Auditor yang berisiko diperiksa salah satunya berdasar jumlah klien. Dengan demikian diformulasikan sebagai berikut. GUL DKK 2017, kesibukan auditor sama dengan jumlah klien. Selanjutnya, ada metodologi penelitian, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Alasan tahun penelitian dimulai pada tahun 2016 karena merujuk surat dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI tentang indikator kualitas audit yang menjadi variabel dalam penelitian ini dan tertuang dalam surat nomor 0999 10 IAPI 2016. Sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik penarikan sampel dengan memakai metode purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel dengan kriteria tertentu atau Ansori dan Iswati 2009 105. Kriteria yang dimaksud yaitu subjek penelitian memiliki standar laporan keuangan dan pengukuran variabel yang sama. Bank dan lembaga keuangan sejenis karena karakteristiknya yang unik, standar laporan keuangan sedikit berbeda dengan jenis perusahaan lainnya. Misalnya tidak terdapat klasifikasi aset lancar dan tidak lancar. Peneliti-peneliti juga menggunakan rumus yang berbeda untuk mengukur variabel kualitas audit pada perusahaan bank. Itu sebabnya perusahaan sektor keuangan didiskualifikasi saat penentuan sampling. Data banyak tereduksi sebagian besar karena banyak perusahaan yang tidak mencantumkan besaran audit fee dalam laporan tahunan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh atau bersumber dari situs web Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui internet dengan mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI atau www.idx.co.id, yaitu berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan annual report. Data yang diteliti dapat dicari melalui internet, melalui sumber-sumber terkait yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maupun data yang langsung diberikan oleh perusahaan tersebut. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Data-data yang dikuantifikasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari
statistik deskriptif, dan analisis regresi berganda sebagai alat untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.